Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 1 dengan judul Al-Quran adalah Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang Muslim, tentu kita sangat akrab dengan kata Al-Quran. Namun, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak berpikir dan bertanya, apa sebenarnya makna dari Al-Quran itu sendiri? Bagaimana para ulama memahami dan mendefinisikannya? Dan jauh mana kita sudah menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita? Maka dalam video ini kita akan membahas. Pada slide ini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi kali ini. Yang pertama, itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan asal-usul kata Al-Quran dari akar bahasa Arab, kemudian dapat menganalisis definisi Al-Quran dari berbagai pendapat ulama, kemudian mengidentifikasi beragam nama lain dari Al-Quran, dan juga bagaimana perilaku Qurani yang mencerminkan sikap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa itu Al-Quran? Ini penting untuk kita bahas supaya kita dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya makna Al-Quran itu sendiri. Mungkin kita sering mendengar Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan bahasa Arab yang indah, penuh hikmah dan mengandung mukjizat di dalamnya. Ia bukan hanya sekedar kitab suci untuk dibaca, tetapi petunjuk hidup bagi seluruh manusia agar mengenal Tuhannya dan berjalan di jalan yang benar. Nah, itu definisi mungkin yang pernah kita dengar, sering kita baca di buku-buku mengenai apa itu Al-Quran. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian Al-Quran secara etimologi atau kebahasaan. Sini ada beberapa pendapat ulama seperti Al-Yani, Al-Fara, Az-Zujaj, dan Az-Zarkashi dan Imam Asyuti. Nah, ini ulama-ulama yang pakar di bidangnya, pakar di bidang bahasa, pakar di bidang ilmu Al-Quran. Mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Yang pertama, Al-Yani. Apa kata Al-Yani mengenai Al-Quran? Al-Yani mendefinisikan Al-Quran dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, beliau mendefinisikan Al-Quran itu merupakan masdar atau kata benda dari fi'il. Fi'ilnya itu qara'a, kemudian tasrifnya qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau membaca. Nah, beliau mengemukakan pendapat ini juga didasarkan berpegang pada dalil surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Inna alaina jama'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya, itu Al-Quran. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, namun sedikit berbeda dengan Al-Fara. Al-Fara mengatakan bahwa kata Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qara'in, bentuk jamak dari qarinah yang artinya petunjuk atau indikator. Jadi Al-Quran ini menurut Al-Fara itu kumpulan petunjuk-petunjuk atau kumpulan indikator-indikator. Nah, kenapa Al-Fara mengatakan demikian? Nah, karena banyak ayat Al-Quran yang memiliki makna mirip dan saling menjelaskan, sehingga antara satu ayat dan ayat lainnya itu menjadi petunjuk bagi ayat yang lainnya. Kemudian berbeda lagi dengan pendapat Az-Zujaj. Abu Ishaq Az-Zujaj itu mengatakan bahwa kata Al-Quran berasal dari Al-Qar'u, yang artinya kumpulan atau himpunan. Nah, kumpulan apa? Himpunan apa? Itu kumpulan ayat-ayat yang membentuk surat, kemudian sekumpulan surat itu terhimpun lagi menjadi sebuah Al-Quran yang utuh, di mana di dalamnya itu memuat sekumpulan larangan, perintah, kisah yang dapat dijadikan pedoman. Sehingga Az-Zujaj mengambil kata Al-Qar'u sebagai kata dasar Al-Quran. Nah, berbeda lagi dengan pendapat dari Imam Asyuti dan Badruddin Al-Zarkashi. Nah, dalam kitab beliau masing-masing, yaitu Burhan fi Ulumil Quran dan Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu mereka berdua itu mengatakan bahwa tidak ada akar kata dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut mereka adalah kata atau sebutan yang memang khusus disematkan untuk menyebut nama kitab Allah, yaitu Al-Quran.
Jadi memang namanya sendiri, tidak ada kata dasarnya. Nah ini juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah kenapa sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i? Karena Imam Zarkashi dan Asyuti juga merupakan penganut mazhab Syafi'i. Nah, setelah membahas definisi Al-Quran secara etimologi, kita akan membahas definisi Al-Quran secara terminologi atau istilah. Di sini ada 3 tokoh, mohon maaf 4 sebenarnya, karena Zarqani dan Subhi Sholih itu memiliki pendapat yang hampir serupa. Kemudian ada Syekh Muhammad Qudari Bek dan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Nah, mereka mendefinisikan Al-Quran secara istilah itu hampir mirip, tetapi ada redaksi yang mungkin sedikit berbeda. Nah, namun dapat kita baca pada video ini yang sudah ditampilkan, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, kemudian tertulis di dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan suratun Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Sungguh indah, membacanya saja bernilai ibadah. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa dapatkan nanti unsur-unsur penting dari hakikat Al-Quran yang akan kita bahas berikutnya. Nah, jadi akan ditarik kesimpulan dari pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah tadi. Ya, secara bahasa tadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya bacaan. Ada yang mengatakan petunjuk atau indikator, ada yang mengatakan sekumpulan ajaran ilahi, ada juga yang mengatakan bahwa dia memang nama yang khusus diberikan untuk Al-Quran itu sendiri, sehingga dia tidak ada akar kata, memang khusus diberikan untuk itu. Seperti nama kita misalnya, nah itu khusus diberikan untuk kita. Nah kemudian dari secara terminologi, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dan dimulai dari surah Al-Fatihah, akhiri dengan surah An-Nas. Membacanya dapat bernilai ibadah. Unsur-unsur penting hakikat Al-Quran. Nah, dari ketiga definisi tadi kita dapat menarik unsur-unsur penting dari hakikat Al-Quran, seperti yang telah disampaikan tadi juga, bahwa unsur pentingnya itu ada firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, diriwayatkannya secara mutawatir sehingga terjamin keasliannya. Mutawatir ini dia secara berangsur-angsur menjawab problematika yang ada pada saat itu, pada saat ayat itu turun. Nah ini mutawatir untuk mengiburkan mutawatir dari segi penurunan Al-Quran. Nanti beda lagi dengan mutawatir hadis. Nah kemudian dia mengandung kemukjizatan yang abadi, tak tertandingi oleh siapapun. Ditulisnya dalam suatu mushaf, berbentuk mushaf, seperti yang kita lihat sekarang. Dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri oleh surah An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah dan dapat mendatangkan pahala yang besar. Satu huruf saja bernilai pahala. Nah, kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, Al-Quran selain namanya Al-Quran, itu ada beberapa nama lain yang dilekatkan pada Al-Quran. Nah, ini juga berkaitan dengan sifat Al-Quran itu sendiri, sehingga diberi nama lain dari Al-Quran itu. Contoh, yang pertama ini ada nama Al-Quran itu sendiri. Nah, itu terdapat seperti dalam surah Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Nah, kata Al-Quran telah ada di ayat tersebut. Kemudian Alkitab. Kenapa diberikan nama Alkitab? Karena merupakan kitab suci Allah yang tertulis, tak ada keraguan dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalamnya dan menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian nama lainnya yang berikutnya itu Al-Furqan. Pembeda apa? Pembeda antara kebenaran dan yang batil. Dalam surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian nama lainnya lagi Az-Zikri, peringatan atau pengingat. Sebab di dalamnya terkandung ayat-ayat yang memberikan peringatan bagi manusia. Dan kemudian ada At-Tanzil. Kenapa diberi nama At-Tanzil? Karena dia benar-benar kitab yang tanzil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada seluruh semesta alam.
Kemudian ada berbagai nama lain lagi seperti Ar-Ruh, An-Nur, Al-Huda, Al-Mubin, dan masih banyak nama Al-Quran lainnya lagi. Nah, silakan kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi untuk memperdalam keilmuan kalian. Nah, sekarang bagian terpentingnya, setelah kita mengetahui bagaimana definisi Al-Quran secara bahasa, secara istilah, kemudian nama-nama lain dari Al-Quran, maka bagaimana sih perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran? Bagaimana perilaku Qur'ani, akhlak Quran itu sebagai bagaimana? Nah, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, menyelaraskan kehidupannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya, sebagai panduan arah hidupnya, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Kemudian dalam hal akidah, Al-Quran dapat mengajarkan kita bagaimana cara beriman yang benar, bagaimana menguatkan iman kepada Allah, bagaimana memahami tauhid dengan sebenar-benarnya. Dalam hal akhlak, Al-Quran juga dapat memperbaiki akhlak, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kebaikan terhadap sesama, membentuk karakter mulia. Kemudian dalam hal ibadah, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Jadi Al-Quran menuntun kita agar senantiasa beribadah dengan benar, dengan penuh keikhlasan, dengan tata caranya. Nah, mungkin ada yang tidak lengkap tata caranya di Al-Quran, ada dilengkapkan di hadis. Namun ayat-ayat mengenai ibadah itu sangat banyak di Al-Quran. Nah, kemudian dalam hal muamalah, apa itu muamalah? Dalam kehidupan sosial, orang yang benar-benar menerapkan Al-Quran dalam hidupnya, maka Al-Quran dapat menuntunnya untuk hidup adil, untuk hidup dapat saling menolong, menjadikannya primadona di mata masyarakat. Nah, orang yang berakhlak Quran pasti disenangi oleh masyarakatnya. Nah, apa dampak positif dari ketika kita benar-benar mengimplementasikan Quran dalam kehidupan? Nah, itu dapat membentuk pribadi yang unggul, pribadi yang disenangi oleh masyarakat karena menerapkan apa yang terkandung dalam Quran dalam kehidupan pribadi. Closing statement dari video ini, sedikit kesimpulan, maka secara bahasa Al-Quran merupakan bacaan, petunjuk, kumpulan kalam ilahi, kemudian nama khusus untuk Al-Quran itu sendiri. Nah, secara definisi Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, disampaikannya secara mutawatir, tertulis di dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan suratun Nas. Dan yang paling indah, membacanya saja sudah bernilai ibadah. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain seperti Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikr, At-Tanzil, dan berbagai macam nama lainnya. Nah, kemudian Al-Quran juga harus kita jadikan pedoman dan benar-benar kita terapkan dalam kehidupan. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dengan menjadikannya kompas kehidupan. Setiap ayatnya adalah cahaya yang menuntun langkah kita. Setiap pesannya adalah petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan mata, tetapi juga untuk diresapi dengan hati dan diamalkan dalam setiap langkah hidup. Al-Quran merupakan wahyu Allah, maka bacalah, pahamilah, karena di dalamnya terkandung banyak cahaya yang akan menuntun kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.